Halo, nama saya Glory Netania Sitepu dari kelas 10 EE1. Di video ini saya akan menyampaikan materi sejarah kelas 10 yaitu akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Jadi berkembangnya budaya Islam di Indonesia ternyata ikut mempengaruhi dan menentukan corak kebudayaan di Indonesia. Tapi karena sebelumnya Indonesia sudah memiliki kebudayaan yang cukup kuat di masyarakat, untuk itu masuknya kebudayaan Islam ke Indonesia tidak memusnahkan ataupun tidak menghilangkan kebudayaan Islam yang kebudayaan pra-Islam yang sebelumnya sudah ada di Indonesia gitu. Inilah yang disebut proses akulturasi, di mana budaya A bercampur dengan budaya B, tapi budaya A masih tetap terlihat dan tidak hilang. Seperti halnya budaya Islam bercampur dengan budaya sebelumnya yang sudah ada, yaitu pra-Islam. Mereka berpadu tapi tidak menghilangkan kebudayaan yang sebelumnya gitu. Jadi ada beberapa contoh bentuk akulturasi terlihat pada pertama itu seni bangunan. Kalau kita lihat seni bangunan, contohnya itu masjid. Kita bisa melihat masjid kuno. Masjid kuno di Indonesia itu memiliki atap tumpang ya, bahkan sampai sekarang atapnya juga tumpang gitu. Terpengaruh oleh tradisi Hindu-Buddha yang disebut-sebut mirip dengan bentuk atap Meru. Nah, jadi bentuk atap bertumpang-tumpang ini semakin ke atas dia semakin kecil. Dan pada tingkatan yang paling atas itu berbentuk limas. Contohnya Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, dan banyak masjid lainnya gitu. Selanjutnya ada contoh menara masjid. Ini masih dalam bentuk segi bangunan. Memang secara umum masjid di Nusantara itu tidak menggunakan menara, di mana kita tahu menara itu adalah tempat mengumandangkan azan, gitu ya. Tapi kalau pada masjid kuno di Indonesia mengumandangkan azan itu ataupun menandai waktu sholat itu dengan memukul kentongan atau beduk, gitu. Jadi ada satu atau dua masjid, salah satunya itu Masjid Kudus. Dia memiliki menara yang unik. Menaranya itu berbentuk candi langgam yang ada di Jawa Timur dan memiliki atap bertumpang. Jadi disinilah terjadi perpaduan akulturasi tadi, di mana candi langgam itu adalah kebudayaan Hindu-Buddha dan agak diubah sesuai penggunaannya, yaitu memiliki atap bertumpang. Jadi di sini sudah terjadi akulturasi antara budaya Islam dengan budaya pra-Islam. Selanjutnya bisa kita lihat di makam. Jadi banyak makam yang terletak di halaman masjid ya, di halaman masjid utama kesultanan gitu. Jadi makam ini biasanya makam-makam tokoh-tokoh besar gitu kan. Misalnya kita bisa lihat kompleks pemakaman yang ada di Samudra Pasai gitu. Kita juga bisa lihat makam Sultan-Sultan Demak itu ada di samping Masjid Agung Demak ya. Selanjutnya itu bisa kita lihat contohnya di bentuk seni ukir ya. Muncul pendapat yang mengatakan bahwa seni ukir yang menggambarkan wujud manusia dan hewan secara nyata itu tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut tidak membuat seniman-seniman di Nusantara itu menyerah. Mereka melahirkan kreasi baru pada bidang seni ukir ya. Mereka menyamarkan wujud manusia atau hewan dengan hiasan-hiasan bermotif daun-daunan atau bunga-bungaan. Motif yang bertuliskan ukiran huruf Arab
atau kaligrafi juga. Contoh seni ukirnya itu bisa kita lihat pintu, gapura, dinding atau tiang. Kita bisa ambil sampel Masjid Agung di kota Cirebon ya. Jadi hiasan ukiran kaligrafi huruf Arab pada gapura, pintu gerbang ya, itu ada di Masjid Agung. Terus kita bisa juga lihat dinding ruangan imam dengan ukiran bunga teratai sebagai perumpamaan dari wujud manusia. Jadi Masjid Agung di kota Cirebon ini dibangun oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati ya. Selanjutnya itu kita bisa lihat seni aksara, bahasa, dan sastra. Jadi kayak yang kita tahu, aksara itu dikenal dengan huruf Arab yang dipakai dalam perpaduan Melayu ya, yang kemudian berkembang menjadi huruf Jawi. Lalu kalau bahasa itu banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab ya. Selanjutnya sastra, kayak yang kita tahu, sastra yang dulu itu ada yang namanya hikayat, babat, syair, semuanya itu merupakan akulturasi antara budaya Islam dengan pra-Islam. Kayak misalnya dari dulu kan pas zaman pra-Islam itu udah ada kayak memang tulis-tulisan gitu. Contoh mereka menulis di batu atau yang kita sebut prasasti. Namun ketika budaya Islam masuk itu sudah dikembangkan tetap menulis, namun tidak lagi di batu melainkan di buku. Bahkan sampai sekarang kita bisa lihat adanya novel-novel gitu ya. Oke, yang ketiga itu bisa kita lihat dalam bentuk kesenian. Nah, kalau kesenian ini cukup menarik perhatian masyarakat. Namun tidak merupakan ataupun tidak mengandung unsur pemaksaan. Ada contoh kesenian yaitu permainan debus dari Banten. Nah, permainan debus ini yaitu berupa tari-tarian. Namun pada acara puncak, penari akan menusuk tubuhnya dengan benda tajam tapi tidak meninggalkan luka begitu ya. Lalu ada juga tarian Seudati dari Aceh ya. Ada juga pertunjukan wayang. Nah, lalu yang terakhir itu adalah bentuk sistem kalender ya. Jadi bisa kita ingat kembali kalau kalender Hijriyah itu diciptakan pada masa kekhalifahan Islam, yaitu Umar bin Khattab ya, di mana dia menciptakan sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan, atau dalam bahasa Arabnya itu disebut Qamariyah. Jadi kalender Hijriyah ini juga terdiri dari 12 bulan, sama seperti kalender Masehi ya. Hanya perbedaan nama-namanya itu ya. Dan ada juga beberapa perbedaan-perbedaan lainnya. Contoh, kalau di kalender yang kita pakai, yang umum kita gunakan itu ada bulan Januari sampai Desember. Tapi kalau di kalender Hijriyah tidak ada Januari, tidak ada Desember, melainkan ada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah gitu ya. Umar bin Khattab menetapkan tanggal 1 Hijriah itu bertepatan dengan 14 September 622 Masehi gitu ya. Kalender Hijriah ini ada beberapa penggunaannya, terutama bagi umat Islam gitu ya, karena memang ini kalender Hijriah ini dibawa dari pada masa kebudayaan Islam gitu. Jadi penggunaan kalender Hijriah yang pertama itu sebagai penentu bulan suci, masuknya bulan suci Ramadan gitu ya. Lalu
kalender Hijriah ini juga penentu Idul Fitri dan Idul Adha, juga penentu perayaan-perayaan Islam yang lainnya seperti Maulid Nabi gitu kan. Kalender Hijriah ini berpengaruh pada penciptaan sistem penanggalan baru, yaitu kalender Jawa oleh Sultan Agung. Jadi tadi saya sudah menyebutkan 5 contoh bentuk kebudayaan Islam yang sudah diakulturasikan dengan pra-Islam gitu kan. Yang pertama tadi ada seni bangunan, yang kedua ada seni ukir, yang ketiga ada seni aksara, sastra, dan bahasa, yang keempat ada kesenian, dan yang kelima itu sistem penanggalan kalender. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Bye.